Pembukaan pelatihan pembuatan noken di Mama Mama Papua, 7 suku di Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam kegiatan pelatihan pembuatan noken Papua adalah salah satu budaya adat istiadat orang Papua yang selalu dipakai dalam kehidupan keseharian. Di mana saja mereka pergi selalu gantung ini di atas tubuh mereka sebagai pengganti tas sandang. Rabu 24 Mei 2023 kegiatan pembukaan pelatihan pembuatan noken ini berlangsung 2 hari di Aula Pertemuan Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni. Berlangsung selama 2 hari pada hari Rabu hingga Kamis. Dalam pelatihan ini dihadiri mama-mama dari 7 suku Kabupaten Teluk Bintuni. Kegiatan ini dihadirkan Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Papua Barat, Sekretaris Dr. Andos Rulan R. Sarwon MSI, serta dimoderatori dari Unipa Manokwari Versi Demora Adolf Resunbre Esos, MA, dosen antropologi Unipa Manokwari, Desi Pola Usmani, Balai Pelestarian Kebudayaan Papua di Jayapura. Pada saat diwawancarai Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Papua, dalam hal ini pelatihan pembuatan noken Papua ini adalah lambang ciri khas dan budaya orang Papua. Untuk itu saat ini kelihatan noken ini sudah mau punah di tengah-tengah adat dan istiadat budaya di Papua Barat, khususnya di masyarakat adat Papua di 7 suku Kabupaten Teluk Bintuni. Kami akan melakukan pelatihan ini bisa melanjutkan noken ini sampai generasi saat generasi ini maupun anak cucu yang akan datang jangan punah dan hilang dari adat budaya di tanah Papua. Dari Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Media Trap News, Jeffrey Bernados. Untuk menjalankan dengan budaya seperti ragapan, wamil, ada itu lewat tangan, tapi kami dari Boskole itu lewat bahasanya. Karena waktu berarti memang sudah punah kan, sementara ini terancam punah. Jadi di sini saya minta sebagai seorang ibu, walaupun saya berbeda suku, tetapi karena tugas saya. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur pada Tuhan bahwa hari ini kita bisa tiba di kegiatan kita hari ini sudah dibuka oleh Bupati dalam hal ini yang mewakili Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Teluk Bintuni, Saudara Dudu. Baik, untuk mengenai kegiatan ini ya, mungkin saya bisa jelaskan sedikit tentang kegiatan ini bahwa yang pertama kami orang Papua harus bangga sebagai orang asli Papua bahwa kegiatan noken ini kita bangga bahwa noken ini sudah masuk dalam UNESCO dalam satu noken yang diakui oleh UNESCO dalam tahun 2012 tanggal 4 Desember 2012 diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya ya, dunia ya, itu di tanah Papua ini. Nah, itu yang pertama. Yang berikut ya, alam kami ini kaya. Tanah Papua yang dijuluki tanah surga yang jatuh ke bumi dan jatuh ke bumi ini perlu kita manfaatkan dengan baik ya. Karena alam kami ini begitu kaya dengan segala isinya yang Tuhan ciptakan untuk kami di bumi ini, terutama di tanah Papua ini. Nah, di dalam alam itu juga ada kekayaan-kekayaan kita harus jaga, terutama bahan-bahan yang bisa membuat noken itu jadi, entah tali rotan, pohon, akar pohon, apapun apa saja, atau tanaman-tanaman lain yang bisa membuat jadi noken. Nah, ini yang kita sebagai orang Papua kita harus bangga karena kita punya alam ini kaya. Ya, bagaimana kami bisa melestarikan noken dengan kekayaan alam ini yang bagaimana membuat noken ini. Nah, kami tahu bahwa Papua ini banyak suku ya, banyak suku yang ada di tanah Papua, entah pesisir pegunungan. Tapi saya kira secara antropologis itu masing-masing suku ini dia punya adat, dia punya ciri khas yang berbeda-beda. Noken ini kan dibuat ini masing-masing suku dan di pedalaman ini punya sedikit beda, pesisir punya ada beda. Di Kepala Burung ini pasti juga ada beda noken-nokennya jenis-jenis. Tapi itu kekayaan kita yang kita harus jaga. Kira-kira di Bintuni ini apa kegiatan seperti begini? Noken seperti ciri khas dari tujuh suku ini yang harus kita
lestarikan untuk anak cucu kita supaya jangan hilang. Itu tujuan utama. Karena sering terjadi ada bahasa yang katakan bahwa ini kita bicara identitas. Noken ini sebagai identitas kami. Tapi sekarang ini mungkin dengan kemajuan teknologi di era sekarang ini, akhirnya noken itu kadang-kadang tidak dipakai. Padahal kalau kita bicara identitas itu, macam noken ini harus kita pakai. Nah, ini pada kesempatan ini saya mengimbau kepada kita semua, tanpa pandang bulu, tanpa mengenal status, dimanapun entah dia suku apa, suku di Nusantara yang mendiami tanah ini, mari kita menjaga hasil budaya, terutama noken kita sama-sama pakai. Saudara-saudara kami non Papua yang berada di sini, mari kita pakai noken Papua. Kita menghargai noken ini, bahwa ini identitas kami orang Papua. Kalau saudara-saudara kami yang dari luar non Papua, kalau dia pakai noken Papua, ini anggaplah itu secara psikologis itu dan saudara kami, bahwa dia menghargai budaya Papua. Ya ini kita harus menjaga. Yang berikut kegiatan ini, pelatihan ini sebagai nilai tambah untuk mama-mama yang sekarang ikut ini, kelompok-kelompok noken ini di Teluk Bintuni. Ada berapa kampung ini Pak yang kegiatan ini ya saudara, kegiatan ini kita ambil dari 7 suku yang ada. 7 suku ya? Yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Dan semua ada perwakilan yang lagi ikut. Yang semuanya ada perwakilan? Ada perwakilannya, ada lagi ikut. Ya, jadi kegiatan ini akan hari ini dan besok selesai. Dari berapa hari ini Pak kegiatan? 2 hari. 2 hari. Ya, besok itu masuk dalam pelatihan. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit pemahaman, harapan saya dengan sedikit pemahaman tentang noken ini, sebelumnya ada materi-materi yang disampaikan dari para antropolog dari UNIPA dan narasumber sebagai narasumber dan narasumber dari Balai Cakra. Berapa narasumber Pak yang datang untuk kegiatan? Narasumber ini semua ada dari UNIPA ada 2, dari antropologi, terus dari Balai Pelestarian Budaya Papua, Provinsi Papua, terus dan dari kami dari dinas sendiri, nanti saya sendiri juga mungkin sebentar ada materi sedikit noken sebagai identitas budaya Papua. Itu saya minta pada kesempatan saya menghimbau untuk kami semua Papua dan Papua yang ada di Indonesia, di tanah Papua ini, mari kita pakai noken, jangan malu memakai kita punya noken. Pakai noken itu harga diri kami, identitas kami itu yang kami bawa. Saya senang kalau saya melihat non Papua pakai noken Papua, saya bilang berarti dia cinta Papua. Nah, kita ini persaudaraan, nasionalisme, menghargai budaya setempat. Kita harus jaga, bahwa jangan budaya ini kita hilang. Karena perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi ini, kadang-kadang kita lupa. Kita punya kita sendiri. Kadang, minta maaf ini saya mengimbau kepada kita mengambil kebijakan daerah entah kabupaten maupun provinsi, mungkin semacam peraturan daerah untuk penggunaan noken di hari-hari tertentu. Apakah Kabupaten Teluk Bintuni dengan Provinsi Papua Barat sudah punya perda? Selama ini saya belum ada. Maka kesempatan ini mungkin saya mengimbau supaya dengan adanya kegiatan begini, noken ini juga harus dibuat supaya dipakai pada hari tertentu, mungkin pada hari Kamis atau hari Rabu. Selain batik, noken ini tetap dipakai. Untuk pegawai negeri semua itu? Pegawai negeri maupun non-pegawai negeri. Tadi di TNI, Polri harus pakai. Di LSM, di mahasiswa, karena noken ini punya arti sendiri sebagai sumber kehidupan, nilai ekonomi, dan sumber ilmu pengetahuan ada di situ semua. Dan jangan malu untuk pakai noken. Noken ini identitas kita. Karena kita bicara noken, tapi kami dalam pelaksanaan di lapangan. Para pengambil kebijakan, mohon supaya hal ini harus diperhatikan. Dengan perlu dalam hal ini dalam penganggaran, dalam nilai-nilai budaya ini harus diangkat. Dalam perencanaan, badan perencanaan daerah entah kabupaten, kota maupun provinsi, supaya anggaran untuk kebudayaan dalam mengangkat nilai-nilai budaya Papua juga harus diperhatikan. Begitu. Jangan yang lain bisa. Yang lain besar lain harus sama ratakan. Apalagi kami sebagai orang Papua, saya lahir dari ibu mana? Saya ibu Papua. Bicara ibu kerajaan identitas saja di mulut, tapi di pelaksanaan di lapangan tidak ada. Itu. Oke Pak. Pak, ini kegiatan ini yang sudah dirancangkan ini kan kegiatannya diakomodir oleh provinsi ya. Ya. Sampai di mana Pak? Apabila kalau sudah pelatihan ini sudah sampai di sini aja atau mereka bisa ikut sampai di luar daerah? Terima kasih. Ini kami latihan ini ke depan ini kegiatan yang harus kolaborasi antara provinsi dan kabupaten. Jadi saya harus pesan kepada
sebuah para pengambil kebijakan daerah ini, kegiatan seperti ini, walaupun berapa hari, tapi dia punya nilai tambah itu ada. Nah, terus kemudian, ketika ada para pengambil kebijakan, entah dia bupati atau gubernur, wali kota, acara budaya, pameran budaya, ini harus ditampilkan. Karena jangan diterpinggir bahwa ini Otsus. Otsus ini untuk siapa? Salah satu Mama Papua yang bikin noken ini. Harus dilindungi, proteksi untuk orang Papua. Salah satunya pengrajin noken Mama Papua di pinggir jalan. Sekarang mereka jual di pinggir jalan. Iya, itu yang banyak. Dengan panas terik, mereka jual tidak begitu. tempat yang layak untuk mereka. Kenapa tidak bisa buat? Perlu harus dibuat satu macam gedung untuk mereka tampilkan mereka punya. Apalagi saya pengambil kebijakan, saya bupati, saya gubernur orang Papua. Baru melihat di pinggir jalan Mama Papua jual noken di pinggir. Saya keluar kandungan dari Ibu asli Papua. Sementara Mama Papua yang nggak jual sendiri. Kena panas, hujan. Orang Papua bilang taruh muka di mata. Oke, Pak. Kegiatan ini akan berlanjut. Sampai kemana, Pak? Bisa sampai di pusat atau bagaimana itu sampai? Mudah-mudahan dengan cara apa supaya ada pameran-pameran ke depan. Penunjukan itu. Pameran itu daerah-daerah ini harus pertunjukan penampilan. Ini saya melihat kemarin minta maaf saya tambahkan pada kesempatan ini untuk saudara Papua.